Teman-teman pernah nggak dengar nama Tan Malaka? Ia adalah salah satu tokoh paling unik dan revolusioner dalam sejarah politik Indonesia. Tapi sayangnya nama Tan Malaka sering terlupakan kalau kita bicara soal pahlawan nasional. Padahal lewat bukunya yang berjudul Madilog, Tan Malaka mengajarkan cara berpikir ilmiah dan rasional bagi bangsa yang saat itu masih terikat pada kepercayaan mistis dan feodal. Di video ini, aku bakal ceritain siapa Tan Malaka, isi dari pemikirannya di dalam buku Madilog, dan kenapa pemikiran itu masih relevan sampai sekarang. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat pada tahun 1897. Sejak muda, dia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan kritis. Setelah menempuh pendidikan di Belanda, Tan Malaka mulai mengenal pemikiran Marxis dan sosialisme internasional. Tapi yang menarik, dia tidak menirunya mentah-mentah. Ia menyesuaikan ide-ide itu dengan realitas masyarakat Indonesia yang kala itu masih dijajah dan terbelakang secara pendidikan. Selama hidupnya, Tan Malaka aktif di berbagai gerakan politik. Pernah diasingkan ke luar negeri, dipenjara berkali-kali, bahkan hidup dalam pelarian. Namun, semua perjuangannya berakar pada satu hal, yaitu pembebasan bangsa melalui cara berpikir yang logis dan ilmiah. Nah, sekarang aku mau bahas Madilog. Buku ini ditulis Tan Malaka sekitar tahun 1942, saat dia bersembunyi di Sumatera Selatan. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Menurut Tan Malaka, bangsa Indonesia waktu itu masih terlalu percaya pada hal-hal gaib, nasib, dan takdir, bukan percaya pada ilmu dan usaha. Jadi, lewat Madilog, dia ingin mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan akal sehat, berpikir kritis, dan mencari kebenaran berdasarkan fakta. Materialisme artinya melihat dunia berdasarkan kenyataan, bukan tahayul. Dialektika berarti memahami perubahan dan konflik sebagai bagian dari proses hidup. Dan yang terakhir adalah logika. Logika adalah kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional dan teratur. Intinya, Madilog bukan sekedar buku filsafat, tapi cara berpikir baru untuk membangun bangsa yang modern dan merdeka. Kalau dilihat dari sudut pandang ilmu politik, Madilog punya arti yang besar banget. Tan Malaka percaya bahwa revolusi tidak bisa hanya pakai semangat dan keberanian, tapi harus dengan pemikiran yang logis dan ilmiah. Ia menolak fanatisme buta, baik terhadap kolonialisme, agama, maupun ideologi asing. Baginya, kebebasan sejati bukan cuma kemerdekaan dari penjajah, tapi kemerdekaan dalam berpikir. Pemikiran Tan Malaka ini menunjukkan bahwa politik bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi juga perjuangan untuk mendidik masyarakat agar berpikir rasional dan mandiri. Dan kalau kita hubungkan dengan teori politik modern, Madilog bisa dianggap sebagai dasar dari rasionalisasi kekuasaan, di mana kebijakan publik harus didasarkan pada akal dan data, bukan emosi atau kepentingan pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Madilog masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya adalah sangat relevan. Di era digital seperti sekarang, kita sering lihat banyak orang mudah percaya berita bohong, teori konspirasi, atau opini yang nggak berdasarkan fakta. Disinilah nilai Madilog terasa penting. Tan Malaka mengingatkan kita bahwa berpikir kritis adalah bentuk perjuangan. Kita harus belajar memilah informasi, menguji kebenaran, dan mengambil keputusan berdasarkan logika. Kalau pemikiran ini diterapkan dalam dunia politik, maka pejabat dan masyarakat akan lebih rasional, transparan, dan berorientasi pada kebenaran, bukan sekedar pada kekuasaan. Dari sosok Tan Malaka dan bukunya yang berjudul Madilog, kita belajar satu hal penting, bahwa kemerdekaan sejati berawal dari kebebasan berpikir. Ia mengajarkan kita untuk berani mempertanyakan, berani menganalisis, dan berani berpikir secara logis demi kemajuan bangsa. Jadi teman-teman, kalau kita ingin politik Indonesia lebih maju dan beradab, mungkin kita bisa mulai dari satu hal yang sederhana, yaitu belajar berpikir dengan logika, seperti yang Tan Malaka ajarkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus berpikir kritis demi Indonesia yang lebih baik.